Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori-teori perkembangan. Teori perkembangan yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh seorang psikologi asal Swiss, yaitu Jean Piaget. Teori ini membahas tentang muncul dan diperolehnya rencana atau struktur tentang bagaimana seseorang menghadapi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Tahapan-tahapan dalam teori kognitif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan sensori motor yang terjadi dari umur 0 sampai 2 tahun, yang ditandai dengan perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting yang terbagi lagi terdalam 6 tahapan. Yang pertama ada subtahapan skema refleks yang terjadi dari lahir sampai umur 6 minggu yang berhubungan dengan refleks. Yang kedua ada subtahapan fase reaksi sirkular primer yang terjadi pada umur 6 minggu sampai 4 bulan, yaitu dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, subtahapan fase reaksi sirkular sekunder yang terjadi pada umur 4 sampai 9 bulan, yaitu ditandai dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat, ada subtahapan koordinasi fase reaksi sirkular sekunder yang terjadi pada umur 9 sampai 12 bulan, yaitu ditandai dengan berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen. Yang kelima, subtahapan fase reaksi sirkular tersier yang terjadi pada umur 12 sampai 18 bulan, ditandai dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Dan subtahapan yang terakhir yaitu subtahapan awal representasi simbolis, yaitu berhubungan dengan tahapan awal kreativitas. Yang kedua, ada tahapan praoperasional yang dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun, ditandai dengan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Yang ketiga, ada tahapan operasional konkret yang terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun, ditandai dengan penggunaan logika. Tahapan operasional konkret ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada pengurutan. Pengurutan ini berkaitan dengan kemampuan mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu memberi nama dan mengidentifikasi benda. Yang ketiga ada decentering, yaitu mempertimbangkan aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat ada reversibility, yaitu memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah pada benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda ini. Dan yang keenam yaitu penghilangan sifat egosentrisme, yaitu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan operasional formal yang terjadi pada umur 11 tahun ke atas. Tahapan operasional formal ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, menalar, dan menarik kesimpulan dari suatu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Qurati Maharani. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang teori perkembangan sosial kultural. Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 berpendapat untuk memahami perkembangan kognitif anak haruslah mempertimbangkan proses sosial yang mungkin menjadi sumber pikiran anak. Ia juga berpendapat bahwa perilaku seseorang ada karena situasi tertentu atau konteks-konteks keseluruhan yang ada pada saat perilaku tersebut terjadi. Teori sosial kultural Vygotsky menekankan keterlibatan aktif anak dengan sosial mereka dan melalui interaksi sosial. Mereka mendapatkan kemampuan kognitif sebagai bagian dari induksi mereka ke dalam cara hidup sebuah kelompok. Aktivitas bersama membantu anak untuk menanamkan cara berpikir dan bersikap agar sesuai dengan yang dilakukan
dan diharapkan oleh masyarakat tempat anak tersebut berada. Berkaitan tentang pembelajaran, Vygotsky mengemukakan 4 konsep, yaitu konsep sosiokultural, zona perkembangan proksimal, scaffolding, bahasa, dan pikiran. 1. Konsep sosiokultural. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosiokultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarah. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal. Vygotsky juga mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat. Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri, atau kemampuan instrumental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa, atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten, yaitu dalam kemampuan intermental. Jarak antara keduanya disebut zona perkembangan proksimal. Yang ketiga yaitu scaffolding. Konsep ini menekankan dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah sebagai suatu hal penting dalam pemikiran konstruktivitas modern. Scaffolding berarti mengatur tingkat dukungan. Di sepanjang sesi pengajaran, seseorang yang lebih terampil, yaitu seorang guru atau teman sebaya yang lebih ahli, menyesuaikan jumlah bimbingan sesuai dengan kinerja anak yang ada. Ketika siswa sedang mempelajari sebuah tugas baru, orang yang lebih terampil dapat melakukan pengajaran langsung. Seiring meningkatnya kompetensi siswa, bimbingan yang diberikan lebih sedikit. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Yang keempat, yaitu bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan percakapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu memecahkan tugas. Vygotsky lebih percaya bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan membantu perilaku mereka. 3 tahap perkembangan bahasa menurut Vygotsky. 1. Social space. Terjadi sampai usia 3 tahun. Bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. 2. Egocentric space. Usia 3-7 tahun. Anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga, inner space. Terjadi di atas usia 7 tahun sampai dewasa. Proses hubungan antara pikiran dan bahasa, pada tahap ini setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.